Selamat datang di Kilas Baris, channel yang membahas seputar baris berbaris. Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka, satu hal yang pasti dikenal masyarakat Indonesia. Karena dalam setiap hari ulang tahun kemerdekaan dan proklamasi Republik Indonesia, selalu hadir dan memukau masyarakat saat mengibarkan bendera pusaka. Ironisnya, Paskibraka begitu dikenal namun tak banyak yang mengetahui bagaimana awal mula terbentuknya Paskibraka ini, dan tak banyak yang mengetahui bagaimana sejarah di balik terbentuknya pasukan yang terdiri dari siswa-siswi terbaik Indonesia ini. Agar kita lebih mengenal Paskibraka lebih mendalam, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Paskibraka. Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dengan tugas utamanya untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Paskibraka bertugas di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Anggotanya berasal dari pelajar SMA, sederajat kelas 10 dan atau 11 yang diseleksi secara ketat. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946, pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Hussein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tetapi, karena situasi dan keadaan saat itu, gagasan untuk menghadirkan perwakilan para pemuda dari seluruh Nusantara tidak memungkinkan. Maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri, yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta, salah satunya Siti Dewi Sutan Asin. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Pada tahun 1967, Hussein Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu Pasukan 17 disebut pengiring atau pasukan pemandu, Pasukan 8 disebut pembawa bendera atau pasukan inti, Pasukan 45 disebut pasukan pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada waktu itu dengan situasi kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota Pandu Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera pusaka. Rencana semula, untuk kelompok 45, pengawal, akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI, generasi muda ABRI, namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI, seperti RPKAD, PGT, KKO, dan BRIMOB, juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari pasukan pengawal presiden, Paswalpres, yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.
Mulai tanggal 17 Agustus tahun 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan, sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Soeharto kepada gubernur atau kepala daerah tingkat 1 seluruh Indonesia. Bendera duplikat, yang terdiri dari 6 carik kain, mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1969 di Istana Merdeka Jakarta. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar atau diturunkan. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA setanah air Indonesia, yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. Tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Pada kurun waktu tahun 1967 sampai tahun 1972, istilah paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka belum dipergunakan. Saat itu istilah yang dipakai adalah pasukan pengerek bendera pusaka. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan paskibraka. Pas berasal dari pasukan, Kip berasal dari kibar mengandung pengertian pengibar, Ra berarti bendera dan K berarti pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut paskibraka. Demikian pembahasan sejarah paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka kebanggaan generasi muda Indonesia dan kebanggaan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung di Kilas Baris. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di lain waktu.